Ngapain sampai ngatain PA di sosmed? Kalau kata salah satu anggota ID, Dr. Zubairi Jurban, kalau anak-anak berpendapat, ya jangan dimaki. Gimana kalau anak yang bilang ayamnya nggak enak, besoknya malah keracunan? Bahwa selama ini lu pun mendapatkan pundi-pundi kekayaan, lu mendapatkan makan, salah satunya dari hasil ngebuzzer. Woi ngaca, kalau mau ngomong makanya dipikir dulu. Jangan asal jeblak, jangan asal ngebacot lu, Dedi. Bener-bener lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, ini masih banyak ya netizen yang misuh-misuh. Kalau kalian nggak tahu artinya misuh-misuh, itu marah-marah dan mengkritiki Deddy Corbuzier ya. Karena di video itu membuat banyak netizen tuh gerah gitu ya atas video dari Deddy Corbuzier sendiri. Nah, dan juga ya ada Menteri Pratikno yang sedikit menyentil video dari Deddy Corbuzier ya, bahwasanya kita menggunakan sosial media itu untuk membuat sesuatu hal yang baik, yang membangun gitu ya, bukan malah justru membuat gaduh. Apakah video dari Deddy Corbuzier itu membuat gaduh banyak netizen akhirnya ya kan? Ya tapi nyatanya memang begitu, akhirnya viral banget dan banyak banget netizen yang berkomentar. Per hari ini pun masih ada aja di media sosial itu video dari netizen yang mengomentari video dari Deddy Corbuzier. Pembahasannya itu kan makan bergizi gratis ya. Memang ini program Pak Prabowo ini menuai pro dan kontra. Tapi kemarin gue seneng sih Pak Prabowo mengatakan di depan banyak orang di media ya, mengatakan bahwasanya tidak perlu berterima kasih terhadap saya gitu, karena ini adalah kewajiban saya sebagai presiden ya kan. Begitupun itu memang program Pak Prabowo yang memang sudah kewajiban Pak Prabowo gitu, memberikan makan bergizi gratis. Keren sih, gua salut sama Pak Prabowo yang bisa mengatakan hal seperti itu gitu loh. Satria banget lah ya. Makanya gue juga berdoa mudah-mudahan program makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik gitu. Walaupun banyak banget yang berkomentar, tapi dalam artian tuh dalam maksud berkomentar agar program ini menjadi lebih baik gitu loh. Bukan soal benci atau bagaimana. Karena memang Pak Prabowo sudah menjadi presiden gitu loh, dan itu janji beliau. Ya kita dukung dengan cara ya dikomentari, yang buruk dikomentari. Kalau buruk jadi katakan buruk, kalau baik dikatakan baik. Kurang lebih seperti itu guys. Oke teman-teman semua, kita lihat ya ini, karena masih banyak banget komentar dari netizen. Dan ini sisa-sisa yang belum kita dengarkan. Ini dia videonya. Kenapa Deddy Corbuzier ngatain anak-anak PA? Gara-gara ada anak bilang ayam di menu makan bergizi gratisnya kurang enak. Lah, kenapa jadi marah ke anak-anak? Namanya juga anak-anak, ya mereka polos dan jujur sama apa yang mereka rasain. Tapi kalau kita mau bedah lebih dalam, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan Om Deddy? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang anak-anak polos dimarahin Deddy Corbuzier. Betul? Om Deddy ini masih berpangkat letkol tituler gak sih? Kalau iya, ini nggak apa-apa nih, seorang letkol tituler ngatain anak-anak PA. Tapi balik lagi, mungkin coba kita posting dulu. Yang Om Deddy mau sampaikan adalah jadi anak harus bersyukur, dan jadi orang tua nggak perlu terus-terusan manjain anaknya. Makanya dia bawa Aska yang katanya nggak pernah protes soal makanan, nyari-nyari nasi box di mana-mana, dan sekarang mau diangkat jadi duta nasi box Indonesia. Iya tapi tetap aja salah. Ngapain sampai ngatain PA di sosmed? Kalau kata salah satu anggota ID, Dr. Zubairi Jurban, kalau anak-anak berpendapat ya jangan dimaki. Gimana kalau anak yang bilang ayamnya nggak enak, besoknya malah keracunan? Tuh di SDN 03 Sukoharjo, beberapa anak mual setelah makan ayam tepung. Mereka nyium bau basi. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak anteng-anteng aja nih. Pas video ini ditulis, respon KPAI cuma minta evaluasi terhadap MBG. No komen soal Om Deddy ngatain anak PA. Lagian ya, kalau emang Om Deddy ngebelain pemerintah, aduh, nggak usah sampai gini lah. Pak Prabowo juga akan terima kalau nyatanya SOP MBG masih perlu dievaluasi. Badan Gizi Nasional juga sadar. Jadi buat Om Deddy, harusnya dikuatin aja Om. Lihat nggak mau marah-marahnya, kayak yang Om bilang di awal video. Kalau emang mau ngasih tahu supaya anak terbiasa bersyukur, orang tua jangan terlalu manjain, gak usah sampai nyebut-nyebut PH segala. Izin ya Om, nanti gue lagi yang ditabok. Tapi gimana menurut teman-teman? Penyakitnya Deddy Corbuzier itu menurut gue adalah dia sekarang kaya banget, tapi karena dia dulu miskin, dia merasa dia berhak ngomong apapun kepada yang miskin. Yang dia lupa adalah sekarang dia itu sebegitu kayanya, sampai di titik dimana kemiskinan dia dulu tuh udah nggak relate lagi, saking kayanya dan berkuasanya dia sekarang. Bahkan dia hidup kaya jauh lebih lama daripada dia hidup miskin. Baru aja dia tuh disikat habis-habisan sama Ardiano Kolbi di episode ini. 1,5 jam disikat dia. Perkara ini juga, tapi ternyata belum sadar juga. Dia itu ada di posisi yang sangat tinggi, dia punya power, dia punya kekayaan yang sangat banyak, yang mengharuskan dia lebih berempati untuk ngomong. Walaupun yang dia sampaikan benar,
I got the point. Gue ngerti banget yang dia berusaha sampaikan, bahwa orang miskin belagu banyak, yang gak mau kerja keras, males-malesan tapi maunya dibantu. Udah dibantu banyak ngeluh gitu kan, dikasih makan gratis gak enak, ngeluh. Tapi hal yang sama, gue yang ngomong sama dia yang ngomong beda. Yang dia lakukan adalah, karena dia di atas, dia punching down, dia pukul orang-orang di bawah. Nah kalau gue yang ngomong, gak apa-apa karena gue ada di level yang sama. Nah Dedi kayaknya gak sadar itu. Dia merasa karena dia pernah miskin, jadi pola pikir dia sekarang bisa diaplikasikan ke semua orang miskin. Yang mana itu kesesatan berpikir atau logical fallacy yang sangat-sangat fatal. Ya semoga abis ini bisa lebih baik lagi untuk Dedi. Dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena itu. Beli jelly drink untuk menunda lapar itu bukan bukti Anda nggak punya duit, tapi itu bukti Anda korban iklan. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan si... Woi, Deddy Corbuzier, tentara-tentaraan, lu pakai otak dong kalau ngomong. Masa anak-anak yang lebih paham, yang lebih mengerti tentang makanan tersebut, Anda marah-marahin PA kepala lu. Lu lihat itu, ya yang di Jawa Timur, karena ayam keracunan. Kau mau ngomong apa itu, Dedi? Lu paham nggak? Yang kita persoalkan bukan masalah programnya, tetapi biayanya itu dan mekanismenya. Kau waras nggak nih tentara-tentaraan? Ya, jangan pula kau ini badan aja yang besar, otak kecil, kau samakan pula nasi bungkus anakmu. Kau jujur dulu, nasi bungkus anakmu itu seberapa harganya? 10.000 atau bukan? Ya, dasar kau ini penjilat, kau jadi orang. Waras kau, waras. Terima kasih. Salah sasaran kalau Om Deddy Corbuzier malah mengkritik anak sekolah yang mempersoalkan makan siang gratis yang kurang enak. Harusnya smart people itu mengkritik pemerintah, karena pemerintah kita ini nggak bersyukur, nggak tahu diri. Negara ini, pemerintah ini masih sebagian besarnya hidup dari keringat rakyat. Kok hidupnya mewah-mewah itu para pejabat itu? Itu yang harus dikritik. Dan kalau kritik pemerintah yang selalu berpahala besar loh. Abdullah Jihad kalimatun hakin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zolim. Masih banyak pengusaha kita yang zolim kok. Makan siang gratis bukannya salah sih, tapi ada yang lebih prioritas lagi. Apa? Misalnya pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi, fasilitas pendidikan, banyak sekolah-sekolah yang masih butut, jalan-jalannya diperbaiki, memberikan lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia yang masih banyak nganggur sekarang. Baru makan siang gratis dari sekolah-sekolah. Sebenarnya pendidikan gratis, lapangan pekerjaan, makan siang gratis itu bisa terlaksana kalau negara banyak uang. Nah gimana caranya negara banyak uang? Itu harus mengambil alih sumber daya alam yang sekarang dikuasai oleh asing, oleh swasta. Karena haram negara memberikan itu kepada asing dan swasta. Deddy Corbuzier tuh bilang dia diserang buzzer gara-gara video makan siang gratisnya. Gua nanya serius, emang ada ya buzzer yang tidak pro pemerintah? Kata Deddy Corbuzier juga kayak gini, nggak apa-apa gua diserang buzzer, tapi nyerangnya jangan sambil nyari makan. Kalau emang ada buzzer yang tidak pro pemerintah, gua mau daftar, serius. Gua mau daftar lagi BU ini gua. Kasih info dong. Info loker buzzer tidak pro pemerintah dong, bos. Udah ngehujat pemerintah, dibayar lagi. Paling demen gua. Coba kasih tahu gua. Sekedar mengingatkan, Deddy Corbuzier menanggapi soal makan bergizi gratis. Anak-anak MBG itu protes makanan yang gak enak. Ada yang basi katanya. Kata Om Ded, anak saya makan gak enak tetap saya suruh makan. Tapi itu konteksnya nasi kotak syuting ya. Menurut kami sih sama aja ya. Mirip. Ayamnya juga kecil pahanya kalau di lokasi syuting. Mungkin ada yang basi juga sayurannya. Udangnya juga kecil, jadi udak. Dari video Om Ded gue jadi sadar kalau kayaknya salah orang tua anak-anak SD tersebut yang tidak pernah mengajak anaknya syuting untuk nyobain nasi box. Harusnya udah dibiasakan nonton Mama Dedeh dari dulu dong, ibu-ibu anaknya. Iya, dari jam 3 pagi udah standby di Indosiar kan. Jadi anaknya paham, tahu oh nasi box syuting kayak gini ya. Dan banyak yang bilang juga Deddy Corbuzier terlalu kasar ngomongnya ke anak kecil. Menurut gua anak kecil juga nggak kok itu maksud omongannya apa. Si Om ini lucu banget ya, nggak ada rambutnya, paling cuma gitu anak kecil mikirnya. Iya, paling nanya ke orang tuanya, PA itu apa sih Bu? PA Iya, lucu ya, artinya lucu ya. Dengan gua lihat banyaknya orang yang pro
pro ke Deddy Corbuzier, ini menandakan bangkitnya citizen journalism. Jadi nggak perlu lagi kita pengen menyampaikan sebuah berita, sebuah fakta harus di studio TV. Harus melalui reporter atau media-media besar yang wawancara itu nggak harus. Dan nggak perlu pakai dasi kemeja dan jas lagi, cukup telanjang dada bisa untuk menyampaikan sebuah fakta. Jadi nggak perlu lah kamera-kamera besar studio, cuma di rumah kamera satu, handphone, telanjang dada aman. 5, 4, 3, 2, close minded. Ada anak yang ngeluh gara-gara makan siangnya dapat lengkoas. PA, lu tahu gak Belanda dulu kesini nyari apa? Nyari rempah-rempah, nyari lengkuas. Sekarang lu dapat lengkuas, lu marah. PA. Makanya belajar, itu tuh ada di pelajaran IPS. Jangan cuma IPA. Kok ada yang mau sampein gak kok? Baju aja goblok, ngapain celana juga. Sebenarnya ini untuk subscriber only, tapi gue nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makanan bergizi gratis, ada anak-anak yang keracunan pala lu PA. Kalau anak gue bilang, "Bah, makanannya bikin aku keracunan," gue tabok anak gue. Dasar PA. Ini nih kebiasaan picky eater. Makan dikit keracunan, lemah. PA. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA. Gue agak menyayangkan kenapa Om Deddy ngomong kayak gitu. Kenapa dia berantemin anak SD gitu loh. Karena itu kan yang diwawancara anak kecil. Ya diwawancara sama wartawan, ditanyain gimana makanannya. Ya dia bilang ayamnya kurang enak atau ayamnya rasanya aneh. Ya itu kan pendapat dia. Gak usah dibanding-bandingin sama nasi kotak artis yang dimakan Aska gitu. Karena jelas berbeda. Lagian ini program makan bergizi gratis kan juga masih baru. Ya wajar dong kalau memang tidak sempurna dan mungkin tidak akan sempurna. Jadi perlu ada evaluasi karena ya namanya juga baru. Lagian bocil ditanyain gimana rasanya, dia bilang aneh ya. Itu dia jujur gitu loh. Terus diberantemin sama Deddy Corbuzier kan kocak gitu. Apalagi sampai ngebully ngatain PA. Terus dia kesel sama si bocil itu gara-gara bilang makanannya gak enak. Ya gimana ya, bingung gue juga. Ya perlu dilihat dulu misalnya di kelasnya itu yang bilang gak enak atau rasa ayamnya aneh misalnya lebih dari 40%, ya memang berarti ada masalah di dapur. Tapi kalau misalnya dari 40 orang yang bilang aneh cuma 2 orang, ya berarti emang bukan seleranya dia. Bahkan ada di sekolah yang anak-anaknya tuh keracunan karena makanannya basi lah atau kenapa ya. Itu kan perlu evaluasi juga. Terus kalau misalnya anak-anak keracunan terus harus terima aja karena gratis, lo berharap apa? Kan gak gitu. Kan sayang, itu kan uang negara dipakai buat makan bergizi gratis tapi dikasihnya makanan basi, anak-anak jadi keracunan. Kan buang-buang uang, buang-buang anggaran. Nah hal-hal kayak gini kan yang harus dievaluasi juga sama pemerintah gitu. Namanya juga baru, program baru kan. Kalau menurut kalian gimana? Coba deh komen. Deddy Corbuzier berkomentar terkait dia diserang oleh para buzzer-buzzer. Dan dia mempertanyakan kenapa para buzzer-buzzer itu menyerang sambil nyari makan. Deddy, lu bener-bener ya, lu cari dulu deh otak lu digorong-gorong. Lu ngomong seperti itu, lu gak ngaca sama diri lu sendiri bahwa selama ini lu pun mendapatkan pundi-pundi kekayaan, lu mendapatkan makan, salah satunya dari hasil ngebuzzer. Woi ngaca, kalau mau ngomong makanya dipikir dulu. Jangan asal jeblak, jangan asal ngebacot lu Deddy. Bener-bener lu ya, dan bener-bener ya, percuma lu Deddy, lu boleh tajir melintir, lu boleh terkenal, tapi sayang ya, lu miskin hati nurani, lu miskin naluri Deddy. Dan lagi pula, emang masalah gitu? Mau nyerang sambil makan kek, mau nyerang sambil nungging kek, mau nyerang sambil salto, itu gak ada masalah. Tapi yang anehnya tuh lu ya, buzzer itu biasanya menyerang itu pemerintahan, mengkritisi pemerintahan, menyerang sesama buzzer. Nah lu menyerang anak kecil, cemen lu Deddy, cemen banget lu, cemen buat gua. Mendingan lu sekarang gua saranin cari deh otak lu digorong-gorong ya Deddy. Dan untuk Pak Prabowo Subianto, mohon maaf nih Pak ya, kenapa ya saya melihat orang-orang yang Bapak angkat ini kok kelakuannya pada seperti ini, seperti Gus Miftah, Bahlil,
Ara. Sekarang Deddy Corbuzier. Please dong Pak Prabowo, kalau mengangkat orang itu memang berdasarkan kualitas, kompetensinya, kapabilitasnya, bukan karena faktor kedekatan, bukan karena faktor balas budi atau relasi atau apapun itu. Nah, alhasil orang-orangnya seperti ini. Orang-orang seperti ini kalau dibiarkan akan merusak pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Maaf ya, saya sih hanya mengingatkan Pak Prabowo karena terbukti mereka justru malah menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan mengangkat pemerintahannya Pak Prabowo. Mohon maaf, sekali lagi untuk Deddy ya, mikir kalau mau ngomong ya, ngaca diri sebelum lu ngomong.